Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya menjelaskan tentang minyak bumi. Setelah materi hidrokarbon, kita akan jelaskan tentang minyak bumi. Yang kita tahu bahwa minyak bumi ini salah satu dari senyawa hidrokarbon. Baik, minyak bumi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang namanya petroleum, yang berarti batu, karang, dan oleum adalah minyak. Oke, nanti yang kita bahas adalah yang pertama tentang komposisi, kemudian proses terjadinya minyak bumi, kemudian pengolahan minyak bumi, dan yang terakhir yang kita bahas nanti adalah bensin. Oke, lanjut. Yang perlu kalian tahu bahwa dalam komposisi minyak bumi itu terdapat senyawa hidrokarbon sebesar 90 sampai 99%. Jadi di hidrokarbon di minyak bumi itu ada komposisi senyawa hidrokarbon yang sudah kita bahas kemarin itu sebanyak 90 sampai 99%. Seperti di dalamnya ada alkana, sikloalkana, dan aromatis. Baik, yang pertama akan kita jelaskan dulu tentang proses terjadinya minyak bumi. Berdasarkan teori Duplex bahwa yang pertama, jasad renik hewan atau tumbuhan yang telah mati terbawa air sungai bersama lumpur mengendap di dasar laut. Kemudian dalam jutaan tahun dan suhu tinggi, kemudian tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik ini menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak gas. Nah, lumpur yang bercampur dengan jasad renik ini berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Kemudian bintik minyak dan gas bergerak ke tempat bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap berupa batuan yang kedap, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya ladang minyak. Nah, pengolahan minyak bumi. Ini gambar ini adalah contoh dari kilang minyak yang ada di Indonesia. Dalam pengolahan minyak bumi, nanti minyak mentah yang diperoleh, yang diambil dari perut bumi itu nanti akan ditampung dalam kapal tanker, kemudian dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki kilang minyak yang ada di sini. Oke, sekarang pengolahan minyak bumi. Ada dua tahap. Tahap pertama berupa destilasi bertingkat. Kemudian tahap kedua ada perengkahan atau cracking, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Kita akan bahas tentang destilasi bertingkat terlebih dahulu. Destilasi bertingkat merupakan proses pemisahan didasarkan pada perbedaan titik didih komponen penyusun. Jadi pemisahan ini berdasarkan titik didih. Proses ini dilakukan berulang-ulang dengan melewatkan komponen melewati plat yang ada di sini, yang terdapat cengkup atau gelembung. Jadi di sini nanti ada minyak mentahnya. Ingat bahwasanya minyak mentah ini kandungan senyawanya banyak. Ada yang alkana dengan rantai karbon 1 sampai 4, ada C5 12. Jadi komponennya campuran. Nah, ketika didestilasi, rantai karbon yang pendek ini C1 sampai C4, karena rantainya pendek maka titik didihnya rendah, sehingga dia akan menguap terlebih dahulu bentuk gas, kemudian ditampung. Kemudian lebih panjang lagi, rantai karbon dengan panjang antara C5 sampai C12, titik didihnya lebih tinggi lagi, sehingga dia akan menguap terlebih dahulu membentuk fraksi yang disebut sebagai bensin, dan seterusnya sampai komponen-komponen penyusun dari minyak bumi itu berupa, yang terakhir nanti adalah berupa residu seperti ini. Jadi yang ada di dalam minyak bumi, rantai karbonnya ini nanti akan terpisah berdasarkan titik didihnya.
Baik, sekarang kita perhatikan hasil fraksi minyak bumi tadi dari destilasi bertingkat. Jadi tadi ada C1 sampai C4, ini nanti akan digunakan sebagai bahan bakar seperti LPG, liquefied petroleum gas, atau bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. Kemudian dari C5 sampai C6 ini nanti dimanfaatkan sebagai petroleum ether atau sebagai pelarut nonpolar bisa. Kemudian senyawa dengan rantai karbon C6 sampai C7 itu berupa nafta dan sebagainya. Ini C5 sampai C10 tadi yang berupa bensin dan bahan bakar minyak, dan seterusnya sampai C20 ini paling panjang berupa lilin, dan dengan titik-titik paling rendah itu berupa aspal teter. Baik, sekarang bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor atau bensin, yang kita tahu bahwa yang selain tahu ini bahwasanya dalam bensin itu ada yang namanya mutu. Mutu itu bisa ditunjukkan dengan angka oktan. Angka oktan ini, kalau kita perhatikan angka oktan setiap senyawa itu macam-macam. Oke, apa sih itu angka oktan ini? Jadi bilangan oktan itu menunjukkan mutu bensin, jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan, itu menunjukkan angka oktan. Jadi ketukan sendiri itu adalah perilaku yang kurang baik dari bahan bakar pada waktu keadaan saat pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston berada posisi yang tepat. Jadi kalau ketukannya nggak tepat, knockingnya nggak tepat, maka lama-kelamaan juga akan merusak mesin. Nah, bilangan oktan ini itu menunjukkan kualitas dari bahan bakar. Artinya nanti jika bilangan oktannya akan tinggi, maka kualitas bensin akan bagus, knockingnya akan semakin rendah. Baik, untuk menentukan bilangan oktan digunakan dua senyawa pembanding, yaitu isooktan dan normal heptan. Artinya semakin besar oktan, maka kualitas bahan bakar akan semakin baik. Contoh, kalau premium yang kita konsumsi memiliki bilangan oktan 88, itu artinya bensin ini setara dengan campuran 88% isooktan dan 12% normal heptan. Di angka 88 ini menunjukkan 88% isooktan. Seperti itu. Jadi kalau angka oktannya lebih tinggi, maka kualitas bensin juga semakin bagus. Pertamax itu sampai 90, artinya angka oktannya 90, berarti Pertamax ini kualitasnya setara dengan 90% isooktan dan 12% normal heptan. Baik, untuk meningkatkan bilangan oktan perlu proses namanya reforming, yaitu proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang. Jadi nanti suatu bahan bakar biar nilai oktannya tinggi, itu kita bisa menggunakan bahan anti ketukan, yaitu bisa berupa TL, tetraethylet, dan MTBE, metil tersier butyl ether. Itu bisa ditambahkan ke dalam bahan bakar untuk menaikkan nilai oktan. Baik, dari saya cukup itu untuk minyak bumi. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.